Hai, selamat pagi anak-anak ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali ya dalam pembelajaran IPA. Nah, sekarang Bapak akan mencoba ya menjelaskan tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup ya, salah satu alat yang sering digunakan dalam proses pengukuran benda. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ada gambar jangka sorong ya. Nah, di sini ada mulutnya. Jadi mulut ini untuk mengukur panjang atau diameter suatu benda. Kemudian ini juga ada di atas mulutnya ini untuk mengukur diameter atau lubang suatu benda. Misalnya botol itu memiliki lubang, nah berapa diameter lubangnya bisa dipakai ini. Kemudian yang ini dipakai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ya, misalnya botolnya diukur, berapa kedalamannya bisa menggunakan ini. Nah, kemudian di sini ada tertera nilai-nilai ya. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita coba jelaskan ya, kita coba ya mengamatinya supaya nanti bisa membaca ya suatu nilai dari suatu besaran. Baik, kita mulai dengan jangka sorong ya. Nah, ini lihat ya, Bapak sudah tuliskan di sini ya. Jangka sorong itu memiliki dua nilai ya. Nilai yang di atasnya ini itu disebut sebagai skala utama. Kemudian nilai yang di bawahnya ini disebut sebagai skala nonius. Jadi sekali lagi, yang di atas itulah skala utama, yang di bawah itulah skala nonius. Nah, bagaimana cara membaca nilai daripada kedua skala itu? Di sini misalnya di dalam mulut jangka sorong itu ada suatu benda sekrup ya. Nah, di sini diukur kira-kira berapa panjang sekrup ini ya. Nah, cara membaca jangka sorong untuk menentukan panjang dari sekrup ini, pertama, perhatikan dulu skala utamanya ya. Skala utama di sini itu berapa ya. Nah, lihat di sini skala utama itu nilainya pertama itu adalah 1 ya. Kalau kita lihat dari depan 0 ya, setengah 1 ya. Kemudian lihat garis pertama yang mendekati 0 pada skala nonius ya. Ini lihat garis pertama yang mendekati 0 ya pada skala nonius. Ini 0. 0 ini ada pada skala nonius. Garis pertama yang mendekati 0 itu adalah ini. Berarti kita hitung dari depan, ya, dari 1. Jadi 1 loncat ke sini 1. Berarti ya skala utamanya adalah 1,1 ya. Kemudian perhatikan skala nonius sekarang. Skala nonius yang di bawah. Ya, lihat di sini skala nonius dari 0 sampai 10, perhatikan ya. Nah, di antara skala nonius dengan skala utama, kita lihat letak ya garis yang sejajar ya. Ya, yang sejajar itu antara skala utama dengan skala nonius ada garis sejajar. Lihat, perhatikan dari sini. Ya, skala nonius yang diperhatikan. Mana kira-kira nilai atau garis yang sejajar antara keduanya. Nah, ini ada di 6. Lihat, ada di 6 garis skala utama dengan skala nonius itu sejajar. Yang lainnya hampir tidak sejajar dia ya. Jadi tidak sejajar ya. Nah, kalian di sini bisa lihat di nomor 6 ini itu yang sejajar garis antara skala utama dengan skala nonius. Nah, gimana sekarang penulisannya? 0, 6. Berarti ya skala nonius dari ya nilai yang kita baca itulah 0,06 ya, 0,6. Jadi skalanya itu kita tulis itu adalah 0,06 ya. Paham semuanya?
kemudian terakhir, jadi berapakah panjang skrup yang diukur? Ya, jawabannya 1,1 ditambah 0,06. Itu hasilnya 1,16 cm. Nah, panjang skrup ini itu adalah 1,16 cm. Itu caranya membaca. Setelah itu, ya, kita lihat. Nah, ini di bawahnya, ya, ada soal, ya, berapa besar, ya, benda yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini. Jadi coba hitung nanti ini, ya, berapa nilainya yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini. Begitu juga ini ada 2 soal. Silakan dicoba. Nah, itu untuk jangka sorong. Kemudian mikrometer skrup, ya. Nah, cara kerjanya mungkin hampir sama, ya. Cara kerjanya mungkin hampir sama. Ya, ada juga yang namanya skala utama dan skala nonius. Kalau tadi di jangka sorong, itu skala utamanya ada di atas. Kemudian skala noniusnya ada di bawah. Kalau ini, skala utamanya ada di samping kiri. Kemudian skala noniusnya ada di samping kanan. Ya, ini perhatikan. Ini yang disebut sebagai skala utama. Dan ini yang disebut sebagai skala nonius. Ya. Nah, berapa nilai yang ditunjukkan oleh skala nonius ini atau skala utama ini atau mikrometer skrup ini? Ya. Nah, kita perhatikan nilai yang didapatkan. Ya. Kita lihat, ya. Nah, perhatikan skala utamanya. Ya, skala utama diperhatikan. Nah, ya, skala utama itu ada di sini, 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, di sini bukan setengah di sini, ya. Di sini 4 yang terlihat. Ya. Nah, berarti berapa skala utamanya? Skala utamanya itu adalah 4,0. Ya. 4,0. Sekarang perhatikan skala noniusnya. Ya, skala nonius sekarang perhatikan lagi. Ya, nah skala nonius. Nah, di sini skala noniusnya kita lihat mulai dari 25. Ya. 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini kebetulan yang 30 sejajar dengan 4. Nah, garis ini. Ya, sejajar dia. Ya. Karena bisa saja dia di sini tidak sejajar. Nah, ini karena kebetulan dia sejajar, maka berapa nilai skala noniusnya? Ya, di sini pas, yaitu nilainya 30 yang sejajar dengan 4,0. Jadi nilainya itu adalah 0 atau 0,30. Ya. Nah, lihat ini sekali lagi, ya. Ini 30 karena sejajar dengan nilai yang ada di skala utama, ya, karena dia sejajar, berarti nilainya yang kita, ya, tulis itulah 0,30. Ya. Terus berapakah tebal benda yang diukur? Nah, jadi nilai jangka sorong tadi, ya, jadi nilai utama ini yang tertera di sini itu kita bisa tuliskan 4,0 ditambah 0,30, yaitu 4,30 mm. Jadi sekali lagi, mikrometer itu satuannya milimeter dan jangka sorong itu satuannya sentimeter. Ya. Nah, setelah itu silakan nanti, ya, adik-adik, ya, perhatikan di sini ada berapa ketebalan benda yang ditunjukkan oleh mikrometer skrup ini. Ya, ini ada 1, ini ada 2. Jadi coba adik hitung berapa kira-kira ketebalan satu benda ini dan benda ini yang ditunjukkan oleh mikrometer skrup. Ya. Nah, cuma itu, ya, penjelasan Bapak. Silakan
putar ulang-ulang videonya kalau belum paham, atau nanti bisa ditanyakan lewat ya Office 365-nya atau di WA grupnya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat mencoba. Dadah.